Om Swastiastu, Assalamualaikum dan Nama Budaya. Selamat pagi, semoga sehat dokter dan teman-teman. Jadi perkenalkan, saya di sini Gusti Ngurah Bagus Baskara dengan 3 digit NIM terakhir 243. Di sini saya akan melakukan pembukaan presentasi. Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang karsinoma nasofaring. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinergi dengan 3 digit terakhir 174. Saya akan membawa mengenai latar belakang. Karsinoma nasofaring merupakan kanker yang terjadi pada nasofaring yang termasuk dalam jenis kanker kepala dan leher. Menurut WHO, terdapat 3 karsinoma nasofaring, yaitu squamous keratinasi, squamous non keratinasi, dan squamous basaloid. Dibandingkan dengan kanker lainnya, kanker nasofaring relatif jarang terjadi. Pada tahun 2015, pada riset kanker dari 129.000 kasus, hanya sebesar 0,7% kanker nasofaring yang ditemukan. Makalah ini akan membahas mengenai definisi, klasifikasi, epidemiologi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, diagnosis, penata laksanaan, dan prognosis karsinoma nasofaring. Dalam melakukan penelitian ini, kami mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan ilmiah dan studi terkait. Next. Perkenalkan, nama saya Komanggidear Langgar Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 214. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan, juga manfaat dari penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam studi dan proyek ini adalah yang pertama, bagaimana definisi dan klasifikasi dari karsinoma nasofaring, yang kedua, bagaimana epidemiologi dari karsinoma nasofaring, yang ketiga, bagaimana etiologi dari karsinoma nasofaring, yang keempat, apa saja faktor risiko dari karsinoma nasofaring ini, lalu yang kelima, bagaimana patofisiologi dari karsinoma nasofaring, yang keenam, bagaimana diagnosis dari karsinoma nasofaring, yang ketujuh, bagaimana penata laksanaan dari karsinoma nasofaring, dan yang terakhir, bagaimana prognosis dari karsinoma nasofaring. Lalu tujuan dari penyusunan student project ini adalah yang pertama, yaitu tujuan umumnya. Student project ini dibuat dengan tujuan untuk menggali serta menjadi tolak ukur pemahaman mahasiswa mengenai gambaran penyakit dan tata laksana dari karsinoma nasofaring. Dan untuk tujuan khususnya adalah dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan serta pemahaman mahasiswa terkait gambaran umum, etiologi, epidemiologi, patogenesis, diagnosis, tata laksana, dan juga prognosis dari karsinoma nasofaring. Lalu manfaat dari student project ini yang pertama adalah bagi mahasiswa, yaitu untuk menambah wawasan sebagai mahasiswa kedokteran dan memahami gambaran umum, etiologi, epidemiologi, patogenesis, diagnosis, tata laksana, dan prognosis dari karsinoma nasofaring. Lalu manfaatnya bagi masyarakat adalah untuk menambah wawasan masyarakat mengenai gambaran penyakit dari karsinoma nasofaring, dan bagi institusi adalah sebagai media pembelajaran tambahan serta menambah kepustakaan mengenai gambaran karsinoma nasofaring dan tata laksananya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Imade Ngurah Dananjaya dengan 3 digit yang terakhir 224. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga klasifikasi dari karsinoma nasofaring. Karsinoma nasofaring atau KNF merupakan tumor ganas yang berasal dari epitel nasofaring. Tumor juga dapat ditemukan di dinding lateral di bagian depan eustachius, di atap nasofaring, dan juga di daerah tuba eustachius sendiri. Terdapat 3 tipe menurut WHO mengenai karsinoma nasofaring. Tipe yang pertama WHO yaitu karsinoma sel squamosa dengan keratinisasi. Tipe 2 WHO yaitu karsinoma nasofaring tanpa keratinisasi. Dan yang terakhir tipe 3 WHO yaitu karsinoma nasofaring tanpa diferensiasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Made Dwinanda Prabowo Mahardana dengan NIM terakhir 057. Karsinoma nasofaring merupakan salah satu jenis kanker kepala dan leher yang paling umum terjadi. Insiden kanker ini beragam berdasarkan usia dan jenis kelamin, dengan rata-rata kasus baru 1 dari setiap 100.000 orang setiap tahunnya. Pertumbuhan tumor ini juga memiliki sebaran geografis yang tidak merata. Insiden tertinggi berasal dari benua Asia sebanyak 80% dari total kasus, 10% dari Afrika, dan 10% sisanya dari belahan dunia yang lainnya. Negara Asia Tenggara menyumbang 67% dari beban kanker global. Kematian kanker nasofaring paling banyak ditemui di benua Asia dengan 65.000 total kematian pada laporan tahun 2010. Selain perbedaan geografis, beberapa kelompok etnis berisiko lebih tinggi terdiagnosis kanker nasofaring. Sebagai contoh, etnis Bedayu di Pulau Kalimantan, Inuit di Arktik, dan Naga di India Utara. Selama 50 tahun terakhir, pada daerah non-endemik, kejadian karsinoma nasofaring yang berdiferensiasi buruk
cenderung meningkat yang diduga lebih disebabkan peningkatan arus migrasi ke daerah-daerah tersebut dari daerah endemis. Pada negara-negara dengan insiden rendah, risiko perkembangan karsinoma nasofaring imigran diperkirakan 30 kali lipat lebih besar dibandingkan pada penduduk asli yang kemungkinan besar disebabkan oleh interaksi virus Epstein-Barr atau EBV di antara para imigran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Kartika Ratu dengan 3 digit NIM akhir 082. Baik, perkenalkan nama saya Fakri Wahyudi Nugroho dengan NIM terakhir 124. Baik, saya akan menjelaskan bagian etiologi dan faktor resiko dari kanker nasofaring. Deteksi dini dan penegakan diagnosis yang lebih awal dapat membantu mencapai hasil pengobatan yang optimal. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengetahui etiologi dan berbagai faktor resiko yang dapat mempengaruhi kanker nasofaring. Umumnya, paparan zat karsinogenik dan pola hidup yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi timbulnya sel-sel abnormal yang dapat mengarah pada malignansi. Adapun berbagai etiologi dan faktor resiko tersebut meliputi, yang pertama, faktor genetik. Genetik merupakan salah satu faktor penyebab dari munculnya karsinoma nasofaring. Apabila dalam satu keluarga memiliki riwayat karsinoma nasofaring, maka pada keturunan keluarga selanjutnya akan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena karsinoma nasofaring. Selain itu, pada sebuah penelitian yang dilakukan pada sebagian besar penduduk Cina, ditemukan bahwa terdapat hubungan kerentanan pada Human Leukocyte Antigen atau HLA yang menunjukkan bahwa seseorang dengan gen HLA-A2 memiliki peningkatan risiko terhadap munculnya kanker nasofaring. Yang kedua, riwayat infeksi Epstein-Barr virus. Pada daerah yang menjadi endemik EBV, seringkali dikaitkan dengan fenomena munculnya kanker. EBV adalah salah satu famili dari herpes virus yang dapat mengakibatkan berbagai kondisi keganasan. EBV dapat dikaitkan dengan munculnya karsinoma nasofaring karena didasari oleh temuan dari hasil tes serologi pasien dengan karsinoma nasofaring yang mana didapatkan bahwa pada pasien tersebut memiliki titer antibodi terhadap virus ini yang lebih tinggi jika dibandingkan pada pasien sehat. EBV mempunyai respon yang kuat terhadap sel lemfosit dan lapisan epitel pada saluran napas sehingga dapat menginfeksi sel lemfosit B dan menghasilkan infeksi yang laten serta mengakibatkan terjadinya proliferasi sel. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi etiologi dan faktor risiko dari karsinoma nasofaring selanjutnya adalah yaitu tentang diet. Jadi konsumsi makanan seperti ikan yang diasinkan dan makanan lain yang diawetkan mengandung sejumlah besar nitrosodimetilamin, N-nitrosopyridine, dan N-nitrosopiperidine yang menjadi penyebab serta faktor karsinogen dari kanker nasofaring. Jadi metabolit karsinogenik aktif itu tadi dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan DNA dan inflamasi kronis pada mukosa nasofaring individu yang rentan secara genetik. Sehingga mengonsumsi makanan yang mengandung zat-zat karsinogenik ini, terutama selama masa kanak-kanak, dapat menyebabkan progresivitas selisih genetik yang menyimpang, serta hal ini juga memiliki kecenderungan terhadap infeksi EBV, sehingga hal tersebutlah yang akhirnya meningkatkan risiko berkembangnya kanker nasofaring. Etiologi dan faktor risiko selanjutnya adalah yaitu merokok. Merokok dan pajanan terhadap formaldehida dan debu kayu juga merupakan faktor risiko dari karsinoma nasofaring. Pada banyak penelitian dikatakan bahwa merokok berhubungan dengan terjadinya kanker nasofaring. Merokok juga dapat meningkatkan serum anti-EBV dan di mana serum anti-EBV ini merupakan salah satu tumor marker yang digunakan untuk menilai adanya proses keganasan pada nasofaring. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejadian kanker nasofaring dapat dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor tersebut. Sehingga pencegahan dan deteksi dini adalah faktor yang sangat penting dalam mengurangi risiko dan mengelola kanker nasofaring. Penerapan gaya hidup sehat dan juga modifikasi faktor risiko juga dapat mengurangi risiko terjadinya kanker nasofaring itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Hana Syajida dengan 3 digit NIM akhir 024. Next slide. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait patofisiologi karsinoma nasofaring. Seperti yang terlihat pada gambar di layar, terdapat paparan terhadap karsinogen lingkungan menginduksi berbagai lesi genetik seperti penghapusan kromosom 3P dan juga 9P. Kemudian selanjutnya inaktivasi gen penekan tumor utama seperti CDKN2A dan TGFBR2 yang merupakan predisposisi infeksi virus Epstein-Barr yang nantinya akan transformasi menjadi sel epitel dari nasofaring. Nah, pada sel epitel nasofaring yang terus-menerus terinfeksi EBV, dengan adanya genom virus episomal dan ekspresi protein virus latensi 2 seperti EBNA1, LMP1, dan LMP2, serta RNA non-coding yaitu virus EBV itu sendiri, mikroRNA BARTs,
dan BART long non-coding RNA itu dapat meningkatkan ketidakstabilan genom, menginduksi metilasi DNA global, dan juga mengaktifkan hampir semua ciri khas dari sel kanker. Nah, ekspansi klonal sel epitel nasofaring hasil transformasi EBV ini dapat menyebabkan akumulasi berbagai peristiwa genetik dan epigenetik yang mendorong perkembangan karsinoma nasofaring. Nah, konvergensi perubahan genom somatik ini seperti mutasi pada jalur proinflamasi NF-kB dan komponen mesin presentasi antigen serta ekspresi gen laten EBV seperti misalnya LMP1 dan BNLF2A yang nantinya akan memodulasi lingkungan mikrotumor dan pelepasan kekebalan tubuh. Nah, perubahan genetik lain yang didapat termasuk perubahan TP53 yang merupakan gen yang terlibat dalam remodeling kromatin dan juga komponen jalur PI3K MAPK yang turut berkontribusi terhadap perkembangan tumor, terjadinya kambuhan lokal dan juga metastasis. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Niko Wiranti Primadani dengan 3 digit tim Terkilo 67 akan menjelaskan diagnosis kanker nasofaring. Pencitraan resonansi magnetik atau MRI itu telah menggantikan CT scan karena keunggulan pencitraan jaringan lunak yang beresolusi tinggi. Dibandingkan dengan CT scan, MRI itu dapat mendeteksi NPC stadium awal, yakni stadium 1 dan 2, dan dengan lebih baik dan memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih baik, serta perbedaan infiltrasi jaringan lunak proksimal, invasi dasar tengkorak, infiltrasi saraf kranial, dan drainase kelenjar getah bening. Namun MRI ini memerlukan waktu pemindaian yang relatif lama dan tidak cocok untuk pasien yang tidak dapat mentoleransi pemeriksaan jangka panjang atau yang memiliki kontraindikasi terhadap MRI seperti implan logam magnet yang kuat di dalam tubuh, demam tinggi, dan lain sebagainya. Dalam kasus seperti itu, metode penelitian alternatif adalah CT scan. Selain itu, CT scan juga memiliki ketebalan irisan yang lebih tipis dan resolusi sumbu zat yang lebih tinggi dibandingkan dengan MRI. CT memfasilitasi deteksi kelenjar getah bening kecil yang mencurigai dan bermetastasis, serta CT dapat menunjukkan hasil dibandingkan dengan MRI untuk kerusakan osteogenik tulang subkranial. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kade Agus Indra Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 223. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan karsinoma nasofaring. Baik, penata laksanaan utama karsinoma nasofaring sesuai stadium. Karsinoma nasofaring bersifat radioresponsif sehingga radioterapi tetap merupakan terapi terpenting. Radioterapi menggunakan sinar bang ion untuk mematikan sel-sel tumor dan memelihara jaringan sehat di sekitar tumor agar tidak menderita kerusakan terlalu berat. Jadi berikut adalah beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam pengobatan karsinoma nasofaring. Yang pertama itu yaitu radioterapi, yang kedua kemoterapi, yang ketiga imunoterapi, yang keempat bedah, lalu yang kelima terapi target, lalu yang keenam terapi kombinasi, dan yang terakhir yaitu perawatan pendukung. Baik, perkenalkan, nama saya Nika Dek Surasubia Syawis dengan 3 digit NIM terakhir 030. Saya mau izin menjelaskan terkait prognosis karsinoma nasofaring atau KNF. Prognosis karsinoma nasofaring atau KNF dapat diprediksi dengan menggunakan sistem staging. Pasien KNF stadium 1 dan 2 mempunyai perkiraan overall survival sebesar 98% dan 92%. Kemudian, pasien KNF stadium 3 dan 4A mempunyai prognosis yang buruk karena adanya insiden metastasis yang tinggi dengan perkiraan OS masing-masing adalah 58,6% dan 52,1%. Namun, pada umumnya, pasien KNF baru terdiagnosis ketika sudah memasuki stadium lanjut sehingga prognosisnya akan buruk. Prognosis dari pasien KNF juga dapat ditentukan melalui histopatologinya. Jenis KNF yang mempunyai prognosis paling baik adalah keratinizing squamous cell carcinoma, sedangkan jenis KNF dengan prognosis paling buruk adalah non-keratinizing carcinoma. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan dengan KNF mempunyai prognosis yang lebih baik jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dipengaruhi oleh gaya hidup yang berbeda dengan antara laki-laki dan perempuan. Adapun faktor usia yang akan mempengaruhi prognosis dari pasien KNF berkaitan dengan penyakit komorbid. Pasien KNF dengan penyakit komorbid mempunyai prognosis yang lebih buruk. Perbedaan proses pengobatan yang dijalani oleh setiap pasien juga dapat mempengaruhi prognosis KNF. Bahkan prognosis dari pasien KNF berhubungan dengan neutrofil, limfosit, dan RNL. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman Trisantika Slamet dengan 3 digit terakhir 004. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bab 3 yakni simpulan. Di Indonesia, prevalensi karsinoma nasofaring telah menempati urutan teratas yang termasuk dalam kelompok keganasan daerah daripada leher dan juga kepala. Etiologi penyakit ini sangatlah multifaktorial. Infeksi daripada Epstein-Barr virus merupakan memiliki korelasi yang sangat erat dalam karsinogenesis dari karsinoma nasofaring. Adapun daripada proses penegakan diagnosis dari karsinoma nasofaring bisa diawali dengan proses anamnesis, kemudian juga ada pemeriksaan fisik
fisik dan kemudian akan didukung dengan pemeriksaan penunjang seperti daripada CT scan, MRI, ataupun daripada PET scan. Adapun daripada pilihan nantinya terkait dengan ketiga sistem daripada pencitraan tersebut, itu akan disesuaikan kembali dengan kondisi pasien masing-masing. Adapun daripada tata laksana yang bisa diberikan kepada pasien tentunya akan kembali disesuaikan dengan stadium kanker masing-masing pasien. Adapun daripada pendekatan yang bisa kita lakukan terkait dengan tata laksananya itu bisa berupa radioterapi, imunoterapi, kemoterapi, kemudian terapi berupa pembedahan ataupun daripada terapi kombinasi dan juga terapi sesuai dengan gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Adapun daripada prognosisnya, ini tentu pada pasien yang memiliki stadium 1-2 cenderung memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan dengan pasien dengan stadium 3-4A. Adapun prognosis ini juga sangat bergantung kembali terhadap respon imunitas, kemudian penyakit komorbid, usia, ataupun daripada proses pengobatan yang dijalani oleh pasien. Baik, perkenalkan nama saya Imadius Tantra Diputra dengan 3 digit NIM terakhir 015. Adapun saran dari student project kami, yaitu karsinoma nasofaring, yang dimana pengetahuan tentang karsinoma nasofaring merupakan hal yang penting bagi setiap kalangan, terutama mahasiswa kedokteran. Oleh karena itu, perlu pemahaman lebih detail atau lebih lanjut terkait dengan definisi, karakteristik, etiologi, epidemiologi, patogenesis, tanda dan gejala, proses penegakan diagnosis, tata laksana, dan strategi pencegahan efektif terhadap penyakit karsinoma nasofaring ini sendiri. Hal ini sangatlah penting agar mampu memberikan pelayanan optimal terhadap pasien nantinya ketika berhadapan secara langsung dengan pasien karsinoma nasofaring. Sekian presentasi dari SGD A4. Kami ucapkan terima kasih.